Kemudian bab selanjutnya itu kita akan membahas akar-akar perimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam bidang-bidang kajian hukum Islam. Hukum Islam itu kan sifatnya universal, sangat luas dan menyeluruh. Artinya hukum Islam itu mengatur dengan sangat sempurna segala sisi kehidupan manusia. Pembagian hukum Islam ini didasarkan pada pembagian isi atau kandungan dari Al-Quran. Nah, dari setiap bidang kajian hukum Islam mempunyai sebuah kaidah yang dijadikan akar dan dasar dari pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai dengan bidang kajiannya masing-masing. Nah, jadi bagaimana kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang berimbang di dalam masyarakat, maka ada bagian-bagian terhadap terhadap penetapan hukum Islam ini sendiri oleh para ulama seperti itu ya. Yang pertama itu kalau kita melihat kaidah-kaidahnya ada penetapan bidang ibadah. Nah, kenapa ini penting? Ibadah ini penting dalam kehidupan bermasyarakat, di mana ibadah mahdah ini adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu hubungan yang akrab dan suci antara seorang muslim dengan Tuhannya. Hal tersebut bersifat ibadah ritual seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Ciri khas kaidah hukum Islam dalam bidang ini adalah prinsip bahwa Allah tidak bisa disembah kecuali dengan cara-cara yang sudah ditentukan tersebut. Selain itu, sebuah ibadah juga harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena hubungan seorang muslim dengan Allah akan memberi kepuasan batin dilakukan dengan benar baik di hari hati-hati. Nah, hubungan manusia yang per individu ini tadi tentang salat, zakat, puasa, dan haji juga itu perlu diatur bagi masyarakat, mengingat kehidupan pribadi hubungan manusia dengan Tuhan tadi juga itu harus dilakukan oleh masyarakat. Misalnya salat, jadi tempat salat, waktu salat, tata cara salat yang dilakukan bersama-sama atau ada di dalam lingkup masyarakat itu. Misalnya zakat dan haji. Misalnya haji itu kan tidak harus dilakukan pada daerah tertentu oleh masyarakat. Nah, hubungan ini itu diatur oleh masyarakat, oleh bernegara. Begitulah hukum Islam mengaturnya. Sehingga tidak hanya ibadah dia dengan Tuhannya saja, tapi bagaimana masyarakat ini melakukan, tidak hanya individu dengan Tuhannya saja, tapi bagaimana masyarakat ini bersama-sama melakukan ibadah mahdah tadi, ibadah terhadap Tuhan. Kemudian pada bidang ahwalul al-syakhsiyah, yaitu perhatian hukum Islam terhadap masalah-masalah keluarga sangat besar. Hal ini terbukti dengan jumlah ayat yang berhubungan dengan hukum keluarga menempati nomor 2 setelah ibadah mahdah tadi. Itu artinya Al-Quran setelah memberi pembinaan pribadi muslim yang cukup tentang ibadah mahdah, kemudian beralih kepada pembinaan kehidupan keluarga muslim yang menjadi unsur terkecil dalam pembinaan masyarakat nantinya. Dari komunitas muslim dalam hukum Islam, hukum keluarga meliputi pernikahan, waris, wasiat, wakaf, zuri atau keluarga, dan hibah di kalangan keluarga. Nah, ini ada pada hukum Islam itu ada kaidahnya. Kaidahnya itu adalah hukum asal pada masalah seks adalah haram, seperti itu ya. Maksud dari kaidah ini adalah dalam hubungan seks pada asalnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelas tanpa meragukan lagi menghalalkannya, yaitu dengan akad pernikahan. Nah, misalnya ada kaidah lain di dalam hukum Islam, yaitu tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batasan-batasan pernikahan, dan tidak ada hak bagi istrinya terhadap suaminya kecuali dari batasan-batasan perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan. Nah, di sini di mana masalah seks itu juga diatur. Hal ini agar dihalalkan dalam bentuk pernikahan, agar masyarakat itu tidak memain-mainkan seks, tidak memainkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan biologinya itu ya maka masyarakat itu harus melakukan pernikahan. Nah, itu perlu diatur di dalam masyarakat misalnya. Kemudian kewarisan juga demikian. Kemudian sampai pada perpisahan, perceraian, kemudian sampai pada wakaf, wasiat, anak itu juga diatur agar masyarakat itu tidak sewenang-wenang dalam mengatur hukum. Kemudian ada pada bidang muamalah. Nah, sudah jelas disebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia di bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Namun selain itu manusia juga diberi tugas sebagai khalifah
fil ardi untuk memakmurkan kehidupan ini. Dalam surat Hud ayat 61. Nah, kedua fungsi ini sebagai amanah dari Allah yang harus ditunaikan dengan baik dalam kehidupan agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, di sini dalam bidang muamalah ini Allah sudah menurunkan ketentuan-ketentuan dalam bidang muamalah atau ekonomi ini atau kehidupan bermuamalahnya masyarakat itu sesuai dengan aturan Allah. Ada beberapa kaidah. Misalnya yang pertama itu hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi segala bentuk muamalah, mau jual beli, mau kerjasama, mau apapun itu, mau bertani dan lain sebagainya, itu semua boleh di muka bumi ini. Kecuali ada hal-hal yang sudah ada dalilnya yang masyarakat itu tidak boleh melakukan. Misalnya boleh tidak kita melakukan sewa menyewa atau boleh nggak kita melakukan perjanjian di masyarakat itu kan kita sering misalnya kita menyewakan kita mengambil hutang misalnya, mengambil hutang, si A mengambil hutang pada si B, kemudian si B itu mengambil barang jaminan terhadap hutang si A tadi. Nah, kemudian tapi jaminan itu misalnya berupa tanah sawah, tapi tanah sawah itu digarap oleh si B. Nah, itu boleh-boleh saja apabila tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian ada dalil Allah yang melarangnya, bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Jaminan itu boleh, tapi yang diambil oleh si B ini memegang akta tanahnya, tapi tetap si A ini yang mengelola tanahnya agar dia bisa membayar hutangnya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nah, apabila sampai pada waktu itu sudah ditentukan tidak dibayar hutangnya oleh si A ini, maka si B boleh mengambil jaminan itu sebagai pembayaran hutangnya. Nah, apabila jaminan itu lebih, maka dia mengembalikan kelebihannya. Karena prinsip muamalah dalam hukum Islam bagi masyarakat itu adalah prinsipnya antara masyarakat ini harus tolong menolong, seperti itu ya. Nah, apakah tidak boleh mengambil keuntungan? Boleh, tapi tidak boleh memakan riba. Tidak boleh melebihi syarat yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran maupun hadis atau di dalam hukum Islam. Nah, selanjutnya selain bidang muamalah, ibadah, ahwalul aksasiyah atau kekeluargaan tadi, juga di dalam hukum Islam itu mengatur bidang jinayah atau bidang kepidanaan. Kalau yang kekeluargaan tadi, kalau kalian melihat dari hukumnya itu bidang keperdataan. Kemudian kalau ekonomi itu kalau muamalah tadi bidang keekonomian. Kemudian kalau jinayah ini bidang kepidanaan. Nah, fikih jinayah ini adalah hukum Islam yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya. Dalam fikih jinayah dibicarakan pula upaya-upaya preventif, rehabilitatif, dan edukatif serta upaya-upaya represif dalam mengulangi kejahatan disertai dengan teori-teori tentang hukuman. Ada beberapa kaidah yang digunakan dalam fikih jinayah ini, tidak ada jarimah atau tindak pidana, dan tidak ada hukuman tanpa nas atau aturan. Nah, dalam hukum Islam tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksi baik dalam Al-Quran maupun hadis. Kaidah ini berlaku sejak Nabi dipindahkan ke Madinah sekitar 14 abad yang lalu atau sekitar abad ke-7 Masehi. Sedangkan dunia barat baru menerapkan azas ini pada abad ke-18 Masehi. Sekarang kaidah ini dipakai sesuai negara termasuk Indonesia. Hindari hukuman atau had karena ada syubhat, seperti itu ya. Maksud dari kaidah ini adalah jika seseorang melanggar hukum dalam hal yang syubhat, maka lebih baik orang tersebut jangan diberikan hukuman atau sanksi. Sedangkan untuk menghindari kesyubhatan, maka penggunaan qiyas tidak diperkenakan dalam hudud. Nah, jadi pada dasarnya hukum Islam itu dalam bidang kepidanaan itu sudah diatur. Sementara sebenarnya misalnya di Indonesia kita kan menerapkan hukum pidana itu, hukum publik itu
menggunakan Belanda. Padahal orang Islam itu, padahal sebelum Belanda datang, mm, mm, Islam itu sudah ada seperti itu. Sementara kita lebih menggunakan hukum-hukum Belanda, ya. Jadi pada dasarnya di dalam hal bidang pidana bagi masyarakat Islam itu sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian pada bidang siasah. Siasah ini kalau kita artikan pada bidang tata negara atau kenegaraan seperti itu ya. Siasah adalah hukum Islam yang objek kajiannya tentang kekuasaan negara. Apabila disederhanakan, hukum Islam ini meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fikih siasah membahas tentang hubungan rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret, kemudian hubungan rakyatnya dengan rakyatnya di dalam ruang lingkup sebuah negara atau antar negara dalam kebijakan ekonomi baik secara nasional maupun internasional maupun dengan negara lain. Nah, kaidah yang dipakai di dalam hukum Islam siasah ini adalah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan rakyatnya. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap pemimpin negara harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Nah, jadi banyak contoh yang berkaitan dengan kaidah tersebut, yaitu kebijakan dan maslahat manfaat bagi rakyat. Maka itulah yang harus direncanakan oleh negaranya. Nah, jadi di hukum Islam itu sudah diatur ya. Kemudian bidang qada, peradilan atau hukum acara. Nah, bervariasinya lembaga peradilan yang ada mendukung adanya kajian hukum Islam di bidang ini. Misalnya pada zaman Umar bin Khattab, lembaga peradilan dibagi menjadi dua, menjadi peradilan perdata khusus menyelesaikan perkara perdata, sedangkan pengadilan pidana masih dipegang oleh khalifah dan para penguasa di daerah, yaitu gubernur atau wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaannya. Kemudian dibentuk wilayah-wilayah Al-Mazalim pada masa kekuasaan Abbasiyah. Selanjutnya lahir apa yang dimaksud dengan Dewan Hizbah. Dewan Hizbah inilah yang kemudian berkembang menjadi peradilan pidana di dunia Islam. Nah, perkembangan lembaga peradilan juga terjadi di Indonesia, khususnya bidang ahwalul al-sasiyah, muamalah ditangani oleh peradilan agama, sementara fikih jinayah ini ditangani oleh peradilan negeri ya, peradilan umum. Nah, kemudian ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan beberapa lain yang ada di Indonesia. Di sini di hukum Islam juga bidang peradilan ini ada beberapa kaidah, yaitu salah satunya hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat. Nah, jadi hakim itu mempunyai kewenangan kalau di dalam peradilan Islam seperti itu ya. Dalam hal-hal terjadinya perselisihan, maka keputusan hakim itu adalah keputusan yang benar apabila dia memutuskan sesuai dengan syariatnya Allah, bukan sesuai dengan hawa nafsu atau kepentingan pribadi atau kepentingan lain-lainnya yang merugikan dan yang tidak sesuai dengan syariat.